Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Ana hari ini. Kita akan belajar matematika dengan tema pecahan. Pecahan. Kalian pasti sudah pernah mengenal pecahan. Sudah pernah melihat bentuk pecahan, bukan? Kali ini akan Ibu ulas sedikit lagi tentang pecahan. Pecahan merupakan salah satu bilangan yang memiliki bentuk unik. Kenapa unik? Karena pecahan ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disusun secara vertikal atau atas dan bawah. Untuk atas, angka atas ini disebut dengan pembilang, sedangkan yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Cara membaca bilangan dengan menyebutkan dari atas ke bawah dan di tengah dibaca per. Jadi, kalau untuk bilangan ini kita menyebutnya dengan 1/2. Nah, kalau dalam bentuk gambar, seperti ini gambarnya. Ada kotak yang diarsir, ada kotak yang tidak diarsir. Untuk menyebutkan pecahannya, bisa lihat untuk kotak yang diarsir disebut sebagai pembilang. Pembilang itu yang mana? Ya, pembilang itu angka yang ada di atas. Lalu penyebutnya yang mana? Apakah 2 ini? Nah, itu dia. Banyak yang salah paham di sini. Kebanyakan yang menulis penyebut kotak yang kosong ini. Padahal yang namanya penyebut adalah seluruh kotaknya. Jadi yang diarsir sebagai pembilang, seluruh kotaknya sebagai penyebut. 4 diarsir, 6 kotak. 4/6. Contoh bawahnya, ada 3 diarsir. Kalau 3 diarsir berarti atasnya pembilangnya 3, seluruh kotaknya 8, jadi 3/8. Adapun macam-macam pecahan diantaranya ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Ini contoh pecahan biasa, ini contoh pecahan campuran, ini desimal, lalu ini persennya. Untuk pecahan biasa, ada namanya pecahan senilai. Pecahan senilai bisa dilihat di dalam gambar. Mungkin agak bingung ya, tapi ini memudahkan kita kalau dalam bentuk gambar. 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. Kita bisa tarik garisnya, kira-kira 1/2 ini senilai dengan berapa? Apakah 1/2 ini senilai dengan 1/3? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak segaris. Ternyata segarisnya 1/2 senilai dengan 2/4. Ada lagi nggak? Ada di bawah sini. Ternyata 1/2 senilai dengan 2/4 juga senilai dengan 3/6. Meskipun mempunyai pembilang dan penyebut yang berbeda, namun ternyata mereka bernilai sama. Contoh lagi, ada 1/3 senilai dengan apa? Ternyata 1/3 senilai dengan 2/6. 2/2 senilai dengan 3/3, senilai dengan 4/4, senilai dengan 5/5, senilai dengan 6/6. Nah, untuk lebih mudahnya, Bu Ana menganjurkan kalian menggunakan perkalian. Mungkin kalau dengan menggunakan gambar akan sulit sekali. Misalnya kita butuh 7/8, misalnya 7/10. Itu akan sulit lagi membuat gambarnya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik itu lebih mudahnya untuk memudahkan kalian, silakan gunakan perkalian. Jika pembilang dikali 2, penyebut harus sama dikali 2. Jika pembilang dikali 8, penyebut juga harus dikali 8. Dua-duanya harus sama. Lihat di sini. 5/8 senilai dengan 10/16. Kenapa? Karena pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10, 8 dikali 2 sama dengan 16. Lagi, 5/8 senilai dengan 15/24. Kenapa bisa begitu? Karena sama-sama dikali 3. Atas dikali 3, bawah dikali 3. Begitu juga seterusnya. Kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6, dan seterusnya. Maka kesimpulannya 5/8 senilai dengan 10/16 senilai dengan 15/24 juga senilai dengan
20/32. Ini bisa kalian lanjutkan dengan mengalikan selanjutnya. Kali 5, kali 6, dan selanjutnya. Menyederhanakan pecahan. Jika tadi kalian sudah belajar tentang pecahan senilai itu mengalihkan penyebut dan pembilangnya, maka menyederhanakan pecahan kalian harus membagi pembilang dan penyebutnya. Membaginya dengan apa? Membaginya dengan menggunakan FPB. Tentu di kelas 3 kalian sudah pernah belajar tentang FPB. Faktor dari 15 dan 25. Ini sangat mudah ya. Faktor dari 15 adalah 3 dan 5. Lalu faktor dari 25 adalah 5 dan 5. Maka FPB dari 15 dan 25 adalah 5. Ini contoh yang keduanya, Ibu ambil angka yang lebih panjang lagi, yaitu 20/48. FPB dari 20 dan 48 adalah, kita buat pohon faktornya. Masih ingat ya cara membuat pohon faktor? 20 yaitu 2 dikali 10. Bilangan prima paling kecil adalah angka 2. Jadi membuat pohon faktor harus menggunakan bilangan prima paling kecil. Bilangan prima apa saja? Angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan selanjutnya. Dimulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah angka 2. Jadi 2 dibagi 20 sama dengan 10. 10 berapa lagi? Masih bisa dong. 10 adalah 2 dikali 5. 5 masih bisa nggak? Sudah tidak bisa karena 5 adalah bilangan prima. Yang kedua, 48. 48 itu harus dibagi 2 dulu karena bilangan genap bisa dibagi dengan 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24. 24 masih bisa. 2 dibagi 2 dikali 12. Lanjut lagi 2 dikali 6. Lalu yang terakhir 2 dikali 3. Masih bisa lagi? Sudah tidak bisa karena 3 merupakan bilangan prima. Jika kita susun, 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5. 48, 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, dilihat di sini. 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 4 dikali 3. Cari angka yang kembarnya saja. Angka yang kembarnya yaitu angka 2 di sini. 3 ada pasangannya? Tidak ada. 5 ada pasangannya? Tidak ada. Jadi kita ambil yang 2. Lalu bagaimana? Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 4. Untuk FPB cari pangkat yang terkecil. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4 lebih kecil yang mana? Ya, lebih kecil yang 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi FPB dari 20 dan 48 adalah 4. Maka pembilangnya 20 dibagi 4, penyebutnya 48 dibagi 4. Sama dengan 15, 5/12. Masih bisa diperkecil lagi? Sudah tidak akan bisa lagi. Karena kalau sudah dicari FPB-nya, sudah bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya, ada membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, yang harus dilakukan hanyalah membuat kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Lalu, lihatlah pecahan mana yang memiliki pembilang yang lebih besar. Cara tersebut memungkinkan kita mengetahui pecahan mana yang lebih besar. Untuk pecahan yang senilai, semuanya 7777, semua penyebutnya sama, itu mudah. Lihat saja pembilangnya, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar juga pecahannya. Lihat contoh seperti ini lagi. 5/8 dengan 3/8 sama-sama per 8, maka lihat bagian pembilangnya 5 dan 3 lebih besar angka 5. Jadi 5/8 lebih besar daripada 3/8. Selanjutnya yang kedua, 1/9 lebih kecil dari 4/9. Kenapa? Karena 1 lebih kecil daripada 4. Mudah ya kalau penyebutnya sudah sama. Lalu bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Lihat di sini, harus memiliki penyebut yang sama. Nah, lihat seperti ini. Kalau susahnya,
kalian bisa mencari KPK-nya dulu. Misalnya 1/4 dibandingkan dengan 1/6. Bagaimana caranya? Cari KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 adalah 12, maka dikalikan semuanya, dijadikan 12 penyebutnya. Lalu untuk Bu Ana yang lebih mudah adalah cara dengan mengalihkan silang. Dikalikan silang, 1 dengan 6 dikalikan, 1 dengan 4 dikalikan. Lihat, 1 dengan 6 dikalikan, 1 dan 4 dikalikan. Jadi 1 dikali 6 dibandingkan dengan 1 dikali 4. Hasilnya 4, 6, dan 4. Lebih besar mana 6 sama 4? Pasti lebih besar yang 6 dong. Maka 1/4 lebih besar daripada 1/6. Mudah ya? Mengurutkan pecahan. Sama seperti membandingkan pecahan tadi. Kalian harus menyamakan penyebutnya. 8, 12, dan 2. Ini harus disamakan dulu, baru kalian bisa mengurutkannya. Bagaimana cara mengurutkannya? Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu kalian harus menemukan KPK dari penyebutnya. Di sini contohnya ada 8, 12, dan 2. Ini angkanya masih cukup mudah. Cari faktor dari 8. 8 itu berapa? 2 pangkat 3. Lanjut lagi 12. 12 itu faktor dari 2 pangkat 2 dikali 3. Faktor dari 2 tetap 2. Baru dicari. Nah, kalau KPK ini kalian harus melihat faktornya. Nah, lihat aja ya, contoh di nomor 2. 2/6, 7/12, dan 4/9. Ibu sudah buat pohon faktornya. Pohon faktor dari 6 adalah 2 dan 3. 12 itu 2, 2 dan 3. 9 adalah 3 pangkat 3. Kalau FPB tadi kalian mencari angka yang kembar lalu cari pangkat yang terkecil. Nah, kalau di KPK kebalikannya. Kalian harus mencakup semuanya perkaliannya. Ada 2, ada 3. Ada 2, ada 3. Meskipun sini tidak ada 2, tapi tetap boleh dicantumkan. 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 2 lebih besar yang mana? Lebih besar 2 pangkat 2. Berarti yang dipakai 2 pangkat 2. Ini ada 3, 3 dan 3 pangkat 2. Yang lebih besar yang mana? Ya, 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 adalah 4 dikali 9, yaitu 36. 36 itu dapat dari sini ya. Nah, terus gimana dong sekarang? 6 dikali berapa yang hasilnya 36? 6 dikali berapa yang hasilnya 36? Tentunya 6 dikali 6. Jika bawah dikali 6, atas juga harus sama-sama dikali 6. Begitu juga dengan 12. 12 dikali berapa supaya jadi 36? Ternyata dikalikan 3. Bawah dikalikan 3, atas juga harus sama-sama dikalikan 3. 4/9. 9 dikali berapa yang hasilnya 36? Ternyata 9 dikali 4. Hasilnya 36. Atasnya harus dikali 4 juga. 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka urutannya kalau sudah sama semua seperti ini sudah gampang ya. 12/36, 21/36, 16/36. Berarti yang mana yang lebih besar? Ada yang terkecil dulu. Yang terkecil dulu nih. 12 dulu, baru 16, baru 21. Nah, cara mengerjakannya bukan hasil ini yang jawabannya, tetap angka yang soalnya. Berarti mengurutkannya 2/6, baru 4/9, yang terakhir 7/12. Seperti itu pecahannya. Bagaimana? Apakah mengerti? Mudah-mudahan mengerti ya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Senang ya belajar matematika. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.